Suasana rapat kerja Komisi 4 DPR berubah tegang ketika Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendapat kritik keras dari Titik Soeharto. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman awalnya menanyakan rencana pemerintah terkait penyatuan harga beras premium dan medium. Namun, jawaban Andi Amran melebar hingga membandingkan harga beras di Indonesia dengan Jepang yang mencapai Rp100.000 per kilo. Menurutnya, kenaikan harga di tanah air seharusnya tidak terlalu diributkan jika dibandingkan dengan kondisi di negara maju tersebut. Pernyataan itu justru memicu reaksi keras dari Titik Soeharto yang menilai perbandingan itu sama sekali tidak relevan. Dengan tegas, Titik Soeharto mengingatkan bahwa daya beli dan pendapatan masyarakat Indonesia sangat berbeda jauh dengan Jepang, sehingga logika mentan Andi Amran dianggap keliru. Argumen singkat namun tajam tersebut seolah meruntuhkan narasi Amran Sulaiman di hadapan forum rapat. Sadar bahwa dirinya tidak bisa membantah, Amran Sulaiman pun mengakui kebenaran pernyataan Titik Soeharto. Momen ini menjadi sorotan publik karena menyingkap betapa rentannya pejabat membuat perbandingan yang tidak kontekstual, terutama saat berbicara tentang harga beras yang sangat dekat dengan kehidupan rakyat kecil. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jangan dibandingin sama Jepang, malih kena semprotkan lo sama ibu negara, mampus. Lu mah enak, gaji ratusan juta, hidup ditanggung negara. Lo ya rakyat, masih banyak orang nyari duit gocap doang, sampai setengah mampus. Ya jelas namuk, PA. Ya kalau lu bandingin Indonesia sama Jepang, ibaratkan mobil Lexus sama mobil Karimun balap di sirkuit Sentul, kan jomplang domo. Harga naik dikit aja udah pada ribut. Harga beras di Jepang udah 100.000 per kilo. Gimana ya? Nggak bisa disamakan juga dengan negara Jepang. Di Jepang, gaji rata-rata bisa berkisar mulai dari 150.000 yen atau sekitar 17 juta rupiah untuk lulusan SMA atau SMK. Sedangkan untuk profesional seperti software engineer bisa lebih dari 700.000 yen atau sekitar 77 juta per bulan. Nggak bisa bayangin juga kalau di sini harga beras bisa sampai 100.000 per kilo. Apa jadinya? Jangankan 100.000 per kilo, 10.000 per kilo pun masih banyak masyarakat yang belum mampu membeli. Bahkan masih banyak masyarakat Indonesia yang masih kelaparan karena tidak bisa membeli bahan pokok. Gini loh Amran tak bilangin ya, logikanya income per kapitanya Indonesia sama Jepang itu sudah beda jauh. Kalau income per kapitanya di Jepang itu pendapatan per bulan bisa sampai 22 juta atau lebih. Kalau yang di Indonesia itu income per kapitanya masih di bawah UMK, itu banyak yang pendapatannya 3 juta. Jadi ini nggak bisa dibuat patokan, ini nggak bisa dibuat perbandingan. Pinter, ini namanya bukan apple to apple. Ini namanya itu lebih ke apple to durian. Kok bisa dibanding Indonesia sama Jepang karena berasnya Jepang lebih mahal 100 ribuan. Ini sama dengan membandingkan mobil Lexus atau mobil apa sama mobil SMK. Mobil SMK kan wis nggak ada, kan hilang. Harga beras naik sedikit aja kok rame. Itu loh di Jepang, beras harga sekilo 100.000 santai aja. Harga beras di Jepang itu memang 60.000 sampai 100.000 ya per kilo. Tetapi kan daya beli di Jepang itu sangat tinggi. Bayangkan guys, upah minimum tenaga kerja itu di sana bisa 15 sampai 20 kali lipat lebih tinggi daripada upah minimum di Indonesia. Jadi kalau membandingkan harga tetapi tanpa melihat pendapatan masyarakat, yaitu menyesatkan. Kalau di Indonesia itu beras ini adalah bahan pokok yang bakal dimakan setiap hari oleh masyarakat. Bagi kalangan menengah ke bawah
naiknya harga beras ini memang benar-benar sangat membuat keresahan bagi mereka ya. Itulah kenapa isu tentang beras itu selalu sensitif di sosial politik ini. Jadi nggak wajar lah kalau misalnya perbandingan harga tetapi tidak mengikuti dari jumlah pendapatan para masyarakatnya. Wajar lah kalau masyarakat resah dengan kenaikan harga beras ini. Lawang beras itu adalah kebutuhan pokok. Jadi gini loh Pak, pernyataan itu mending dikemas bagaimana caranya pemerintah menstabilkan harga beras. Ya ada upaya untuk menstabilkan harga beras. Jangan malah membandingkan harga negara satu dengan negara yang lain. Jelas tidak bisa Pak. Maaf ya Pak, saya hanya menyuarakan suara masyarakat kecil yang mungkin tidak terdengar. Mentan Amran bilang rakyat kita ini harga beras baru naik dikit aja udah ribut. Sedangkan di Jepang udah 100.000 per kilo. Lagi-lagi menteri sama anggota dewan bikin statement yang di luar nurul. Kata gue mana bisa dibandingin sama Jepang. Di Jepang negara maju, nah kita negara maju mundur. Lagi ngapa sih kalau mau ngebandingin bukannya ngebandingin kinerja menteri sama anggota dewan di Jepang aja? Menteri sama anggota dewan di Jepang udah bisa ngapain aja coba? Bahkan mereka udah bisa loh bahasa Jepang, kalian udah bisa belum? Kalian udah bisa ngapain aja sih selain bikin rakyat marah? Ada-ada aja. Ini ngapa bisa kepikiran rakyat disuruh upgrade mulu ya? Disuruh upgrade bayar pajaknya, disuruh upgrade kemampuan ngebeli berasnya, daya belinya ya. Sedangkan menteri dan anggota dewannya susah bener nih upgrade-nya nih, gimana nih? Jadi sebenarnya tujuannya apa sih? Mau beras dibikin mahal supaya petani sejahtera? Ya gitu. Ujung-ujungnya apa sih? Supaya anggaran anggota dewan jadi bertambah atau apa? Nggak make sense banget Pak, soalnya Pak, sumpah. Lagi-lagi ya, gue sampein, kita mau beras mau naik, nggak masalah Bapak. Serius, Bapak mau naikin gaji Bapak aja kita jadi bingung, mesti masalah atau enggak gitu kan. Apalagi beras Pak, kita nggak ada masalahnya. Bapak tahu nggak kemarin yang beras yang dioplos itu Pak? Itu sebelum terjadinya ketahuan dioplos, itu beras-beras kualitasnya, itu tiap bijinya ada item-item kecilnya. Yang harganya 75.000 itu. Sekarang Bapak mau naikin berapa? Bapak mau naikin jadi 100.000, kayak beras cantik manis. Boleh, naikin Pak. Cuman kualitas berasnya kayak beras Jepang ya, atau nggak kayak beras cantik manis ya Pak ya? Beras cantik manis mah udah paketannya di vakum, ya kan? Di dalamnya tuh dilengkapi dengan anti kutu Pak. Tuh yang 100.000. Bapak mau tau lagi nggak Pak? Beras Jepang tuh dijual di Papaya Supermarket. Pasti Bapak sering kan belanja di Papaya Supermarket Pak. Itu 3 kilo ya dijual 385.000. Rasa berasnya gimana Pak? Masyarakat dunia pulen banget Pak, kayak harapan bangsa. Sekarang Bapak mau naikin apa lagi? Naik gaji udah, ya kan? Sekarang beras kita mesti naikin lagi, pajak juga udah mau naik lagi, semua aja Pak naikin Pak. Tapi ingat, harus berbanding lurus dengan kualitas, biar tidak terjadi omong kosong saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harga beras naik sedikit aja kok rame. Itu loh di Jepang, harga beras 1 kilo 100.000 biasa aja. Bapak ini kebanyakan duit apa kebanyakan gaji ya? Harga beras di Jepang memang 60 sampai 100.000, tapi bayangkan ya guys ya, upah minimum tenaga kerja di Jepang 15 sampai 20 kali lipat lebih tinggi daripada upah minimum tenaga kerja di Indonesia. Jadi kalau cuma membandingkan harga tanpa melihat fakta di lapangan, itu sama saja menyesatkan. Ya, sama aja menyesatkan bagi orang-orang yang menengah ke bawah. Kalau untuk orang-orang yang menengah ke atas ya mungkin santai-santai aja dengan kenaikan sedikit, ya nggak ngaruh juga. Tapi pernahkah dipikirin untuk orang yang menengah ke bawah?
Apalagi untuk beras di Indonesia ini adalah makanan pokok untuk seluruh rakyat Indonesia, apalagi masyarakat yang menengah ke bawah. Jadi untuk masyarakat menengah ke bawah, kenaikan beras ini sedikit aja itu akan sangat berpengaruh banget bagi mereka. Itulah kenapa isu tentang beras ini sangat-sangat sensitif di sosial politik. Jadi akan sangat-sangat tidak wajar jika membandingkan harga tapi tidak menyesuaikan dengan pendapatan masyarakatnya. Jadi Pak, pernyataan itu mending dikemas untuk bagaimana caranya menstabilkan harga beras. Kayaknya itu lebih berfaedah deh daripada harus membandingkan negara satu dengan negara lainnya. Karena memang itu tidak akan pernah sama. Kenapa? Dari pendapatannya aja udah jauh banget berbeda. Dan banyak lagi perbedaan lainnya yang nggak bisa saya sebutin di sini semua. Jadi untuk para kalian, para pejabat, itu lebih baik mikirin bagaimana caranya memajukan negara ini. Bukan hanya memikirkan untuk perut sendiri. Maaf nih ya Pak ya, aku hanya menyuarakan dari rakyat-rakyat menengah ke bawah. Karena aku akan selalu ada di barisan masyarakat menengah ke bawah. Saya akan menyuarakan suara masyarakat menengah ke bawah. Nah, bagaimana menurut kalian guys? Langsung aja kalian komen di kolom komentar ya, saya tunggu.